Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afki Noval Fauza Gufron dengan NIM 2301021601239. Kelas saya di A2C. Di sini saya akan sedikit mereview sebuah buku, yaitu Facilitation in Digital Learning Environment atau fasilitas dalam lingkungan pembelajaran digital, yang ditulis oleh Green Lalondi. Kenapa harus buku ini yang saya review atau yang saya baca? Pada buku ini merupakan sumber belajar yang berguna untuk memahami pembelajaran online asinkron dengan lebih dalam. Dari deskripsinya, ebook ini menawarkan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, merancang, memfasilitasi, dan menindaklanjuti pembelajaran online secara efektif. Ada beberapa poin yang saya cantumkan di sini. Yang pertama yaitu pengertian. Pembelajaran online sinkron adalah pembelajaran yang terjadi secara serentak di waktu yang sama, yang terjadi secara real time, di mana instruktur dan siswa berinteraksi secara langsung. Biasanya itu Google Meet, Zoom, Teams, itu biasanya bisa disebut sebagai pembelajaran online sinkron. Yang kedua, perencanaan. Tentang pentingnya perencanaan dalam pembelajaran online, termasuk penyiapan materi dan teknologi yang akan digunakan, seperti membuat tujuan dan rencana pembelajaran, penetapan hasil pembelajaran, mengetahui fitur platform yang akan digunakan, misalnya Google Meet, Zoom, atau yang lain. Terus merencanakan pembelajaran aktif dan partisipatif. Yang terakhir, mempersiapkan peserta dan persiapan diri sebagai fasilitator. Yang ketiga, desain adalah sebuah panduan tentang bagaimana perencanaan pembelajaran online yang efektif dan menarik bagi siswa. Jadi biar siswa itu tidak bosan, perlu adanya desain. Di sini di dalam buku ini menjelaskan juga tentang desain tersebut, atau merancang sebuah pembelajaran online yang efektif dan menarik bagi siswa. Yang keempat, fasilitasi. Tentang peran penting seorang fasilitator dalam pembelajaran online dan bagaimana mereka dapat membantu siswa dalam proses belajar. Yang nomor 5, tindak lanjut. Tentang pentingnya tindak lanjut setelah sesi pembelajaran, termasuk memberikan umpan balik kepada siswa atau respon dan melakukan penilaian. Contohnya mengirim tautan rekaman sesi tersebut dan mengirimkan materi yang sudah dijelaskan. Berikut ini adalah pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, webinar. Pasti teman-teman banyak yang tahu apa itu webinar. Biasanya webinar, pembicara dapat menyampaikan materi secara langsung kepada peserta yang berada di lokasi yang berbeda. Biasanya webinar itu kalian bisa di rumah, instrukturnya ada di sebuah ruangan. Di situ kita ada pertemuan kayak gitu. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dan dapat dijawab secara real time. Yang ketiga, kelas virtual, di mana siswa dan guru dapat berinteraksi secara langsung meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Guru dapat memberikan materi pelajaran, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Yang ketiga, diskusi grup online, memungkinkan peserta berbagi ide dan berdebat tentang topik yang akan dibahas secara real time kayak gitu. Kesimpulannya, cara memfasilitasi belajar, ebook ini memberikan panduan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran
online sinkron mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan dan desain pembelajaran hingga penerapan dan evaluasi. Buku ini juga menjelaskan peran penting seorang fasilitator dalam pelajaran online dan bagaimana mereka dapat membantu siswa dalam proses belajar. Yang kedua, peningkatan performansi manusia. Melalui pembelajaran online asinkron, siswa dapat belajar secara real time, memungkinkan interaksi langsung dengan instruktur dan teman. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan performansi mereka. Selain itu, e-book ini membahas tentang pentingnya tindak lanjut setelah sesi pembelajaran, termasuk memberikan umpan balik kepada siswa dan melakukan penilaian. Ini dapat menjadi sebuah kekuatan dan kelemahan dalam membantu mereka meningkatkan masa depan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review buku ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa bertambah ingin membaca buku ini. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.